Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Pernah nggak sih Anda merasa hidup ini kayak sebuah panggung? Rasanya kita semua pernah ya. Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah teks kuno yang luar biasa relevan, yang menantang kita untuk melihat apa bedanya sih antara apa yang kita tunjukkan ke dunia luar dengan siapa kita sebenarnya di dalam hati. Ini dia, pertarungan antara panggung dan hati. Oke, kita langsung aja ke intinya dengan satu pertanyaan ini. Coba deh pikirin sejenak, semua tindakan baik Anda, ibadah Anda, bahkan mungkin pekerjaan Anda. Pertanyaannya simpel, untuk siapa Anda melakukan semua itu? Yuk kita jadikan pertanyaan ini kompas kita untuk beberapa menit ke depan. Baiklah, mari kita bedah tema utamanya. Jadi, teks ini nunjukin ada dua motivasi yang saling bertentangan. Yang pertama, melakukan sesuatu buat penonton di panggung kehidupan kita supaya dapat pujian. Yang kedua, melakukan sesuatu dari hati yang tulus di sebuah ruang tersembunyi. Ini metafora ya, untuk tempat di mana yang dihitung itu cuma niat murni kita. Nah, teks ini pakai satu kata kunci, munafik. Tapi dalam konteks ini artinya spesifik banget. Ini bukan sekedar orang yang omongannya beda sama tindakannya, tapi lebih ke seseorang yang mengubah tindakan imannya jadi tontonan, cuma buat dapat tepuk tangan dari orang lain. Dan upah mereka ya cuma pujian itu, titik. Biar konsep ini lebih kebayang, kita akan lihat 3 contoh praktis langsung dari teksnya. Masing-masing contoh ini bakal menyoroti betapa bedanya motivasi panggung dan motivasi hati. Contoh pertama, soal memberi sedekah. Kalau di atas panggung, orang melakukannya dengan heboh, diumumkan kemana-mana, biar semua orang tahu dan kagum. Tapi, pendekatan yang tulus justru kebalikannya. Dilakukan secara rahasia, saking rahasianya sampai diibaratkan tangan kiri nggak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Wah, kontrasnya jelas banget ya. Selanjutnya, doa. Polanya sama persis. Doa di panggung itu tujuannya buat jadi pusat perhatian, di tempat yang ramai, seringkali panjang dan berbelit-belit. Sebaliknya, doa yang tulus itu sifatnya pribadi. Masuk ke kamar, berdoa di tempat tersembunyi. Karena kita percaya Bapa udah tahu kok apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita ngomong. Dan yang ketiga, puasa. Orang yang di panggung sengaja pasang muka muram, biar semua orang tahu, wah dia lagi puasa nih, soleh banget. Tapi pesannya justru kebalikannya. Rawat dirimu, cuci mukamu, biar hanya Bapa yang tahu. Jadi sekali lagi, tujuannya bukan pengakuan publik, tapi hubungan yang tulus dan personal. Nah, setelah lihat 3 contoh ini, kita jadi sampai ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Pertanyaannya bukan lagi apa yang kita lakukan, tapi kenapa kita melakukannya. Apa sih sebetulnya yang jadi mesin penggerak di balik semua tindakan kita? Pertanyaan kenapa tadi itu membawa kita ke bagian selanjutnya yang, wah ini fundamental banget. Teks ini bilang kalau semua tindakan kita di luar itu cuma cerminan dari prioritas kita di dalam. Atau seperti yang disebut di sini, cerminan dari harta karun kita. Dan ini dia kalimat kuncinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini prinsip yang kuat banget baik secara psikologis maupun spiritual. Simpelnya, apa yang paling Anda hargai, itulah harta Anda. Dan kesanalah hati dan fokus Anda akan selalu tertarik. Arah harta Anda menentukan arah hati Anda. Teks ini lalu ngebedain 2 jenis harta. Ada harta di bumi, ya kayak kekayaan, reputasi, barang-barang, yang sifatnya sementara. Bisa rusak, bisa hilang, bisa dicuri. Di sisi lain, ada harta di sorga, seperti karakter yang baik, perbuatan tulus, hubungan dengan Tuhan, yang sifatnya abadi. Gak bisa dirusak oleh apapun. Karena itu, kesimpulannya jadi tajam banget dan gak bisa ditawar. Kita harus memilih. Kita gak bisa loh mengabdi pada 2 Tuhan sekaligus. Usaha untuk melayani Tuhan yang mewakili nilai abadi dan mamon, simbol dari kekayaan material dan status, itu pasti akan selalu bikin batin kita terpecah dan gak otentik. Dan yang menarik banget adalah bagaimana pilihan harta ini nyambung langsung ke kondisi emosional kita. Dengan fokus pada harta sorgawi, teks ini ternyata ngasih jalan keluar dari salah satu perasaan yang paling manusiawi, rasa khawatir. Teks ini to the point banget, langsung menyentuh kekhawatiran kita yang paling dasar. Besok makan apa ya?
minum apa, pakai baju apa. Ini kan hal-hal yang ada di kepala kita setiap hari. Tapi secara radikal, kita justru diminta untuk tidak khawatir soal ini semua. Terus, argumennya gimana? Indah sekali. Kita diajak untuk melihat alam. Coba deh, lihat burung-burung. Mereka nggak cemas soal besok, nggak menimbun makanan, tapi mereka tetap dipelihara. Pesannya sederhana tapi dalam. Kalau makhluk sesederhana itu saja dipelihara, apalagi kita? Gambaran ini diperkuat lagi dengan contoh bunga bakung. Bunga liar yang hari ini mekar dan besok layu ternyata didandani dengan keindahan yang bahkan lebih megah dari Raja Salomo di puncak kejayaannya. Ini ilustrasi yang kuat banget tentang pemeliharaan yang melampaui usaha kita. Lalu ada pertanyaan retoris yang jujur aja nusuk banget. Siapa sih di antara kalian yang karena khawatirnya bisa nambahin 1 hasta aja di jalan hidupnya? 1 hasta itu ukuran panjang zaman dulu. Intinya, rasa khawatir itu nggak ada gunanya. Sama sekali. Kekhawatiran nggak bisa mengubah apapun, bahkan nggak bisa menambah 1 detik pun umur kita. Jadi, solusinya gimana dong? Bukan berarti kita jadi pasif ya, tapi kita diajak mengubah prioritas. Perintahnya jelas, fokuskan energi kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika prioritas utama kita sudah benar, maka kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makan dan minum itu akan mengikuti, akan ditambahkan sebagai konsekuensinya. Oke, kita udah bahas soal tindakan iman, prioritas hati, dan cara melawan rasa khawatir. Sekarang, gimana cara menyatukan semua ini? Yuk kita tarik benang merahnya menjadi 1 pelajaran utama. Nah, ini dia rangkumannya. Kunci menuju kehidupan yang utuh menurut teks ini adalah keselarasan, sinkronisasi. Selaraskan tindakan kita dengan niat yang tulus. Arahkan hati kita pada hal-hal yang abadi, gantikan rasa khawatir dengan kepercayaan. Pada intinya, ini adalah panggilan untuk hidup secara otentik. Apa yang ada di dalam, itulah yang terpancar keluar. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir, yang mungkin paling relevan buat kita-kita di zaman sekarang. Di era media sosial, di mana setiap tindakan bisa jadi pertunjukan, dan setiap momen bisa dinilai, bagaimana ya caranya kita mempraktekkan ajaran ini? Bagaimana kita bisa menemukan dan merawat ruang tersembunyi kita sendiri, tempat di mana motivasi kita benar-benar murni, jauh dari sorot mata dunia?